Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu proses pada COVID 4.1, yaitu ME1, memantau dan mengevaluasi kinerja TI. Materi yang akan saya sampaikan adalah untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Nur Ilahi dengan NPM 18150610031. Saya adalah seorang mahasiswi dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Deskripsi proses memantau dan mengevaluasi kinerja TI. Proses ini termasuk menentukan indikator kinerja yang relevan, pelaporan kinerja yang sistematis dan tepat waktu, dan tindakan cepat atas penyimpangan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa hal-hal yang benar dilakukan dan sejalan dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun kebutuhan bisnis dari proses ini adalah transparansi dan pemahaman tentang biaya, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan TI sesuai dengan persyaratan tata kelola. Proses ini berfokus pada memantau dan melaporkan metrik proses, dan mengidentifikasi dan menerapkan tindakan peningkatan kinerja. Proses ini dicapai oleh yang pertama, menyusun dan menerjemahkan laporan kinerja proses ke dalam laporan manajemen. Kemudian, meninjau kinerja terhadap target yang disepakati dan memulai tindakan perbaikan yang diperlukan. Proses ini berfokus pada yang pertama, kepuasan manajemen dan entitas tata kelola dengan pelaporan kinerja. Kemudian, jumlah tindakan perbaikan yang didorong oleh aktivitas pemantauan dan persentase proses kritis yang dipantau. Proses ini memiliki 6 tujuan pengendalian. Yang pertama, pendekatan pemantauan. Yang kedua, definisi dan pengumpulan data pemantauan. Yang ketiga, metode pemantauan. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, dewan dan pelaporan eksekutif. Dan yang keenam, tindakan perbaikan. Yang pertama adalah pendekatan pemantauan. Mendirikan kerangka kerja pemantauan umum dan pendekatan untuk menentukan ruang lingkup, metodologi dan proses yang harus diikuti untuk mengukur solusi TI dan penyampaian layanan, dan memantau kontribusi TI untuk bisnis. Integrasikan kerangka kerja dengan sistem manajemen kinerja perusahaan. Yang kedua adalah definisi dan pengumpulan data pemantauan. Kerja dengan bisnis untuk menetapkan serangkaian target kinerja yang seimbang dan disetujui oleh bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentukan tolak ukur yang akan digunakan untuk membandingkan target, dan identifikasi data yang tersedia untuk dikumpulkan untuk mengukur target. Tetapkan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target. Yang ketiga adalah metode pemantauan. Menyebarkan metode pemantauan kinerja, misalnya kartu skor berimbang, yang mencatat target, menangkap pengukuran, memberikan tampilan kinerja TI yang ringkas dan menyeluruh, dan cocok dengan sistem pemantauan perusahaan. Yang keempat, penilaian kinerja. Tinjau kinerja secara berkala terhadap target, analisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Pada waktu yang tepat, lakukan analisis akar penyebab lintas penyimpangan. Yang kelima yaitu Dewan dan Pelaporan Eksekutif. Mengembangkan laporan manajemen senior tentang kontribusi TI untuk bisnis, khususnya dalam hal kinerja portofolio perusahaan, program investasi yang mendukung TI, dan solusi kinerja layanan yang dapat diberikan dari program individu. Sertakan dalam laporan status sejauh mana tujuan yang direncanakan telah tercapai, sumber daya yang dianggarkan digunakan, menetapkan target kinerja terpenuhi, dan risiko yang teridentifikasi dimitigasi. Antisipasi tinjauan manajemen senior dengan menyarankan tindakan perbaikan untuk penyimpangan besar. Berikan laporan kepada manajemen senior dan minta umpan balik dari tinjauan manajemen tersebut. Yang keenam, tindakan perbaikan. Mengenali dan memulai tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja, penilaian, dan pelaporan. Ini termasuk tindak lanjut dari semua pemantauan, pelaporan, dan penilaian melalui review,
negosiasi dan pembentukan tanggapan manajemen, tugas tanggung jawab untuk remediasi, dan pelacakan dari hasil tindakan yang dilakukan. Ini merupakan tujuan dan metrik dari proses memantau dan mengevaluasi kinerja TI. Pada bagan-bagan tersebut, teman-teman bisa melihat terdapat tujuan, proses, dan kegiatan apa saja yang dilakukan pada proses ini. Selanjutnya ada maturity model. Manajemen proses memantau dan mengevaluasi kinerja TI yang memenuhi persyaratan bisnis TI transparansi dan pemahaman biaya TI, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan sesuai dengan persyaratan tata kelola adalah: yang pertama adalah non-eksisten. Artinya, organisasi tidak menerapkan proses pemantauan, TI tidak secara independen melakukan pemantauan proyek atau proses, laporan yang berguna, tepat waktu, dan akurat tidak tersedia, kebutuhan akan tujuan proses yang dipahami dengan jelas tidak diakui. Kemudian ada initial ad hoc, artinya manajemen mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses pemantauan, proses pengumpulan dan penilaian standar belum diidentifikasi, pemantauan diterapkan dan metrik dipilih berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan proyek dan proses TI tertentu. Pemantauan umumnya dilaksanakan secara reaktif terhadap insiden yang menyebabkan kerugian atau rasa malu bagi organisasi. Fungsi akuntansi memantau ukuran keuangan dasar untuk TI. Selanjutnya adalah repeatable but intuitive atau berulang tetapi intuitif. Artinya, pengukuran dasar yang akan dipantau diidentifikasi. Metode dan teknik pengumpulan dan penilaian ada, tetapi prosesnya tidak diadopsi di seluruh organisasi. Interpretasi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian individu kunci. Alat yang terbatas dipilih dan diterapkan untuk mengumpulkan informasi, tetapi pengumpulan tidak didasarkan pada pendekatan yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah defined atau didefinisikan. Artinya, manajemen berkomunikasi dan melembagakan proses pemantauan standar. Program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan dilaksanakan. Basis pengetahuan formal dari informasi kinerja historis dikembangkan. Penilaian masih dilakukan pada proses TI individu dan tingkat proyek dan tidak terintegrasi di antara semua proses. Alat untuk memantau proses TI dan tingkat layanan ditentukan. Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi terhadap kinerja organisasi ditentukan menggunakan kriteria keuangan dan operasional tradisional. Pengukuran kinerja khusus TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan, dan tingkat layanan ditentukan. Kerangka kerja ditentukan untuk mengukur kinerja. Selanjutnya adalah managed and measurable, atau dikelola dan terukur. Artinya, pengelolaan mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi. Pelaporan hasil pemantauan sedang distandarisasi dan dinormalisasi. Ada integrasi metrik di semua proyek dan proses TI. Sistem pelaporan manajemen organisasi TI diformalkan. Alat otomatis terintegrasi dan dimanfaatkan seluruh organisasi untuk mengumpulkan dan memantau informasi operasional pada aplikasi, sistem, dan proses. Manajemen mampu mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan disetujui oleh pemangku kepentingan. Pengukuran fungsi TI selaras dengan tujuan seluruh organisasi. Selanjutnya adalah optimized atau dioptimalkan. Artinya, proses peningkatan kualitas berkelanjutan dikembangkan untuk memperbarui standar dan kebijakan pemantauan di seluruh organisasi dan menggabungkan praktik industri yang baik. Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan seluruh organisasi. Metrik yang digerakkan oleh bisnis secara rutin digunakan untuk mengukur kinerja dan diintegrasikan ke dalam kerangka kerja penilaian strategis seperti IT Balance Scorecard. Pemantauan proses dan desain ulang yang berkelanjutan konsisten dengan rencana peningkatan proses bisnis di seluruh organisasi. Pembandingan terhadap industri dan pesaing utama menjadi formal dengan kriteria perbandingan yang dipahami dengan baik. Contoh penggunaan proses ini yaitu pada studi kasus audit aplikasi Mediko menggunakan framework COBIT 4.1 domain ME.
yang ditulis oleh Roni Kurniawan, Albert Yohanes, Andi Wijaya, Fernaldi, William, Johannes Fernandes Andri dari Universitas Bunda Mulia. Aplikasi Mediko merupakan aplikasi yang disediakan oleh PT Silicon Digital Indonesia yang berisi tentang layanan healthcare management system. Sistem tersebut merupakan sebuah sistem yang penting bagi klinik atau rumah sakit karena dapat membantu seluruh kegiatan operasional klinik atau rumah sakit. Sebagai penyedia layanan aplikasi tersebut, PT Silicon Digital Indonesia harus mampu melaksanakan pemantauan dan evaluasi dari aplikasi tersebut dengan maksimal. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan aplikasi Mediko tersebut dengan berfokus pada seluruh domain ME1, ME2, ME3, dan ME4 pada kerangka kerja COVID 4.1. Data yang diperoleh selama penelitian oleh penulis dianalisis dengan menggunakan maturity level dan analisis kesenjangan untuk menentukan tingkat kematangan dan nilai gap dari aplikasi Mediko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel YouTube saya. Bagi teman-teman yang mau mengoreksi apa yang saya sampaikan, sangat-sangat dipersilakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.